Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita sekarang adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Perhatikan, kemarin kita sudah membahas tentang pawai budaya, yang mana sangat banyak keberagaman yang terdapat pada pawai tersebut. Dan ini merupakan salah satu contoh gambar dari keberagaman pakaian adat. Silakan anak-anak Ustaz lihat sendiri, ini pakaian adat lain, ini lain, ini lain, dan seterusnya. Sangat beragam pakaian adat yang ada di Indonesia. Kemudian untuk halaman 18, ini adalah pelajaran matematika yang insya Allah ada juga Ustadz yang akan mengajarnya. Jadi materi ini kita lewatkan. Kita lihat di halaman 25, perhatikan gambar di sini. Ini adalah salah satu contoh gerakan tarian daerah, yang mana gerakan tarian ini adalah berasal dari daerah Aceh. Nama tarinya adalah tari Bungong Jompa. Apa arti Bungong Jompa? Bungong Jompa itu artinya adalah bunga cempaka. Kita lihat di halaman 28. Di sini ada gambar. Yang mana di sini ada namanya Pak Sami berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, Pak Nur berasal dari Jawa. Yang mana setiap mereka mempunyai bahasa daerah masing-masing, mempunyai makanan khas daerah masing-masing, mempunyai pakaian adat daerah masing-masing, dan sebagainya. Akan tetapi mereka di sini tetap hidup rukun di dalam satu kampung. Kenapa mereka bisa hidup rukun? Dikarenakan mereka semua adalah saling menghargai satu sama lain. Seperti anak-anak Ustadz yang berada di kelas 4 Zaid sekarang, ada anak-anak Ustadz yang berasal dari Aceh, ada yang dari Jawa, ada yang dari Flores, ada yang dari Palembang. Akan tetapi anak-anak Ustadz tetap hidup rukun, tetap berteman, tetap bekerja sama, dan tetap berkomunikasi dengan baik, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Di sini ada namanya Pak Sami tadi, ada Pak Encep, ada Pak Made, ada Pak Udin, ada Pak Nur. Yang pasti mereka memiliki keberagaman khas daerahnya masing-masing. Seperti Pak Sami. Pak Sami ini dia berasal dari daerah mana? Lihat di atas. Bahasa daerahnya apa? Silakan minta bantuan sama orang tua. Makanan daerah khasnya apa? Alat musik daerahnya apa? Pakaian daerahnya apa? Tariannya apa? Kebiasaannya apa? Dan ini juga. Silakan anak-anak Ustadz minta bantuan kepada orang tua dan silakan disalin ke dalam buku catatan. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Di sini ada bacaan, yang mana judul dari bacaan ini adalah Siap Menghadapi Musim Hujan. Yang mana bacaan ini terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga. Dan kita lihat di sini di paragraf ke-1. Di paragraf ke-1 itu yang mana musim hujan hampir tiba. Kemudian warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan selokan, mereka membuang sampah pada tempatnya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena supaya tidak terjadi kebanjiran dan supaya kampung mereka itu menjadi bersih.
Kita lanjutkan. Untuk soal yang di sini, soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5, silakan anak-anak Ustadz salin ke dalam catatan dan silakan anak-anak Ustadz minta bantuan kepada orang tua di rumah. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya, yang mana keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sebagaimana yang sudah Ustaz sampaikan pada pembelajaran sebelumnya, keberagaman suku, contohnya suku Aceh, suku Jawa, suku dari Palembang, Betawi, Melayu, dan seterusnya. Budayanya pun demikian. Tapi kenapa mereka tetap rukun? Karena mereka memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kita ambil contoh di dalam 4 Zaid, ada anak-anak Ustadz yang berasal dari Aceh, Medan, Lampung, Betawi, Jawa, tetapi anak-anak Ustadz tetap hidup rukun, tetap berteman, tetap bekerja sama, saling tolong menolong, berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena anak-anak Ustadz memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Kemudian kita lihat di sini. Di sini yang dimintanya adalah tentang kelompok. Akan tetapi karena anak-anak Ustadz tidak bisa bekerja kelompok bersama teman-teman di sekolah, dan yang namanya kata kelompok ini kita ganti menjadi kata keluarga. Maksudnya apa? Kita lihat. Apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Kita ganti pertanyaannya menjadi apakah keberagaman yang dalam keluarga kamu miliki? Pertanyaan keduanya, apakah ciri-ciri fisik anggota keluargamu sama atau berbeda? Ini anak-anak Ustadz harus pahami. Ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik yaitu ciri-ciri yang terdapat pada anggota badan. Seperti warna kulit, ada yang warna kulitnya putih, ada yang gelap, ada yang sawo matang, dan selanjutnya. Rambut juga. Ada yang rambutnya panjang, ada rambutnya pendek, ada rambutnya ikal, ada rambutnya lurus, dan segala macamnya. Kemudian tinggi juga. Ada tinggi badannya tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang gemuk, ada yang kurus, dan sebagainya. Silakan anak-anak Ustadz buat dan disalin ke dalam catatan. Lanjut, nomor 3 juga demikian. Mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik berbeda, tetapi harus tetap bekerja sama? Silakan ini dibuat, dan disalin ke dalam catatan. Kita lanjutkan. Perhatikan di sini. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain. Baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Contohnya maksudnya apa? Kita lihat di sini. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, pasti. Seperti anak-anak Ustadz. Antara si A beda dengan si B, antara si C beda dengan si D. Warna kulit juga. Di anak-anak Ustadz tersebut ada juga yang warna kulitnya putih, ada yang warna kulitnya gelap, dan sebagainya. Silakan yang ini dipindahkan ke dalam buku catatan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3. Lihat di halaman 34. Di sini, selain Indonesia, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam makanan khas daerah, dan sebagainya, Indonesia juga memiliki berbagai macam permainan tradisional. Salah satunya adalah yang pertama, benteng-bentengan. Yang kedua, gobak sodor.
Permainan benteng-bentengan ini adalah selain dari benteng-bentengan, sering juga disebut dengan rerebonan atau permainan yang dimainkan oleh dua kelompok. Yang pertama terdiri dari kelompok penawan dan yang kedua kelompok tertawan, yang mana masing-masing kelompok biasanya terdiri atas 4-8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Ini contoh dari permainan benteng-bentengan. Yang kedua, permainan tradisionalnya adalah gobak sodor atau galah asin atau galasin. Permainannya dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang yang dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Kemudian, untuk halaman 35, karena kita tidak melakukan praktek permainan, maka yang ini kita lewatkan. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Lihat di halaman 36. Perhatikan ini. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Selain dari yang tadi, masih banyak permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keberagaman budaya yang harus kita jaga. Kemudian kita lanjutkan di sini. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula, seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, yaitu seperti angklung, suling, tifa, dan sebagainya. Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula, bunyi yang dihasilkannya pun berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Selanjutnya, lihat halaman 37, yaitu kita membahas tentang sifat bunyi merambat melalui udara. Silakan anak-anak Ustadz lihat di sini alat-alat dan bahan-bahannya, kemudian lihat langkah-langkah kerjanya. Silakan minta tolong kepada orang tua, abang, atau adik kalian. Ini contoh gambarnya. Kemudian kita lanjutkan. Lihat di halaman 38, yaitu percobaan kedua mengenai sifat bunyi merambat melalui benda padat. Silakan anak-anak Ustadz baca dan cari alat-alat atau bahan-bahannya, kemudian langkah-langkah kerjanya, kemudian silakan anak-anak Ustadz praktekkan di rumah. Ini gambarnya. Silakan minta tolong kepada orang tua, abang, adik, atau kepada teman kalian. Kemudian silakan dicatat hasil dari percobaannya nanti. Kita lihat percobaan yang ketiga. Lihat di halaman 39, percobaan ketiga, yaitu sifat bunyi merambat melalui benda cair. Ini contoh gambarnya. Dan silakan anak-anak Ustadz siapkan alat dan bahannya, kemudian langkah-langkah kerjanya, kemudian silakan didengar bagaimana sifat bunyi yang dihasilkan. Kemudian apabila anak-anak Ustadz sudah mempraktekkan ini dan juga ini, silakan anak-anak Ustadz buat kolom seperti ini. Percobaan pertama adalah lihat yang di atas, kemudian media atau perantara perambatan bunyinya apa, kemudian bunyi yang dihasilkan apa, terdengar atau tidak terdengar. Percobaan
yang kedua pun demikian. Media atau alat perantaranya apa? Kemudian dia terdengar atau tidak terdengar. Kemudian percobaan ketiganya, silakan lihat medianya atau perantara perambatan bunyinya, yaitu seperti ini. Apakah dia terdengar atau tidak terdengar? Silakan ini diisi sesuai dengan hasil percobaan kalian di rumah yang meminta bantuan kepada orang tua, abang, ataupun teman kalian. Kemudian kita lihat di sini. Halaman 40. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga? Dari percobaan yang tadi, yang mana yang sampai ke telinga? Apakah yang nomor 1, apakah yang nomor 2, apakah yang nomor 3, atau ketiga-tiganya? Kemudian kita lihat yang ini. Media atau benda apakah yang digunakan untuk merambat bunyi? Lihat, silakan sesuaikan dengan hasil percobaan anak-anak Ustadz dari 3 percobaan tadi. Kemudian kita lihat ini. Apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Dari 3 percobaan tadi, apakah bunyinya sama atau tidak? Kalau sama, buat sama. Kalau tidak, buat tidak sama. Kita lihat di sini. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Maksudnya, bagaimana pendapat anak-anak Ustadz tentang percobaan dari ketiga tadi? Silakan buat di sini dan disalin ke dalam catatan. Kemudian kita lihat di sini, halaman 42. Tadi kita sudah membaca tentang cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Ada bagian pada cerita yang paling atas, yang mana kita disuruh untuk cari di sana paragraf 1 yang sudah kita pelajari sebelumnya. Cari paragraf 1, kemudian cari di sana itu gagasan pokoknya, yang pasti 1 kalimat, sedangkan sisanya adalah kalimat pendukung. Kemudian di paragraf 2. Cari di paragraf 2 dari cerita yang di atas tadi, cari di sana mana gagasan pokoknya, yang pasti 1 kalimat, sedangkan sisanya adalah kalimat pendukung. Kemudian kita lanjutkan di paragraf ketiga. Berdasarkan cerita yang di atas tadi, cari gagasan pokoknya yang pasti 1 kalimat, sedangkan sisanya adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Cukup sampai di sini materi pembelajaran kita. Semoga anak-anak Ustadz bisa memahaminya, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan anak-anak Ustadz bisa kembali beraktivitas di sekolah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Ustadz sudahi dengan jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.